Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sobat Katlos Saham. Saya ucapkan selamat berlibur kepada teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa emiten yang direquest oleh teman-teman di grup. Ada sekitar 50 emiten, maka akan kami bagi menjadi beberapa emiten ya teman-teman. Langsung saja di video yang pertama kita akan membahas perbankan terlebih dahulu. Karena ini requestnya perbankan, maka kita akan membahas Bank BRI dulu. Bank BRI pada transaksi kemarin ditutup minus 0,27% di harga 3640. Secara teknikal kita cek terlebih dahulu. Oke, secara teknikal Bank BRI ada potensi untuk koreksi kembali ya teman-teman. Secara MACD dia kurang oke, RSI memang masih netral-netral aja. Namun jika seperti ini kondisinya, dia closing di bawah garis warna ungu, ada potensi untuk koreksi lagi. Buat teman-teman yang belum punya, coba tunggu di 3600 atau di bawah 3600 kalian, itu bagus ya. Tunggu dekat garis ini lebih enak lagi. 3600 sampai 3500 lah area beli untuk Bank BRI, itu secara daily. Jika kita melihat secara weekly, maka Bank BRI pada minggu besok Bank BRI ini wajib ada kenaikan atau wajib membuat candle berwarna hijau dengan target ke 3750 ya, minimal ke 3700 dulu lah ya. Itu untuk target Bank BRI. Jadi tidak boleh minggu besok Bank BRI membuat candle merah lagi, karena agak mengkhawatirkan ya jika Bank BRI membuat candle merah lagi. Secara MACD weekly dan RSI weekly pun Bank BRI sebenarnya sudah mulai menarik, maka pada minggu besok boleh dicoba amati Bank BRI ya. 3600 sampai 3500 area beli, atau 3600 sampai 3550 itu area beli. Target TP terdekat boleh di 3750 dulu. Jika dia break 3750, maka ada potensi lanjut ke 3800 sampai 3900 kembali. Itu untuk Bank BRI, mungkin seperti itu saja. Lanjut yang kedua ada Bank Mandiri. Bank Mandiri terkoreksi 0,65% di harga 4.600. Ini Bank Mandiri baru selesai ex-date ya, pembagian dividen. Oke, untuk Bank Mandiri secara weekly Bank Mandiri dia wajib hijau besok. Secara weekly tidak boleh lanjut turun, maka jika dia lanjut turun tidak boleh menembus 4.500an lah ya. 4.500 tidak boleh ditembus oleh Bank Mandiri. Jika tembus maka bahaya, ada potensi untuk ke 4.400. Itu untuk Bank Mandiri. Jadi 4.500 nggak boleh nembus. Jika tembus 4.500 maka potensi ke 4.400. Namun jika kita melihat dari technical daily-nya, dia sudah membentuk 4 candle merah. Harus ada kenaikan 1. 4 candle merah harus ada 1 candle hijau. Jadi potensi besok ada kenaikan untuk Bank Mandiri ya. Hari Senin ada potensi naik, dan minggu besok wajib closing candle hijau. Jadi candle weekly-nya itu harus hijau ya besok ya. Biar apa? Biar Bank Mandiri ini menarik. Kalau nggak hijau bahaya teman-teman. Oke, seperti itu. Secara MACD memang kurang menarik untuk Bank Mandiri, tapi RSI-nya oke. Menurut saya ini RSI oke. Semoga saja dia mantul ya. Ketika dia bisa besok koreksi turun ke 4.500, kalian coba cicil area beli Bank Mandiri 4.500 sampai 4.400. Target TP langsung ke 4.700, 4.800, itu saja. Tertingginya bisa ke 5.000 lagi. Silahkan dicoba.
buat teman-teman yang suka Bank Mandiri. Ini polanya ya, gitu. Semoga saja dia besok turun dulu ke area 4.500 sampai 4.400, lalu dia melanjutkan pola seperti sebelumnya. Seperti itu untuk Bank Mandiri. Kita melanjutkan di saham yang ketiga, ada Bank BNI ya. Dia terkoreksi 1,46% di harga 4.040. Kita cek secara teknikalnya seperti apa. Oke, untuk Bank BNI ada potensi untuk turun kembali ya. Jika kita melihat di sini dia closing candle merah juga. Secara daily MACD-nya kurang menarik, RSI pun masih kurang oke. Jika ingin mencoba cicil Bank BNI, coba teman-teman boleh awasi atau boleh amati di harga di bawah 4.000-an lah ya untuk Bank BNI. Di bawah 4.000 itu lumayan oke. Syukur-syukur teman-teman dapat di 3.850 sampai di 3.700 untuk Bank BNI. Awasi aja. Misal kalau teman-teman nggak dapat di 3850, boleh cicil area belinya di 3900 sampai 3800. Jadi itu saja sih untuk Bank BNI. Secara teknikal dia kurang oke, ada potensi untuk lanjut turun kembali. Tunggu di 3900 sampai 3800. SL-nya boleh dia jika 3700-nya jebol atau garis merah ini jebol, boleh di cut loss dulu. Ini hanya trading plan untuk teman-teman yang mau mencoba scalping atau swing pendek ya. Tidak berlaku untuk teman-teman yang menjadi dividen investing atau invest jangka panjang, oke? Seperti itu saja untuk Bank BNI. Lanjut ada BTPS. Terkoreksi 3% ya di harga 955. Untuk BTPS secara daily dia ada potensi lanjut koreksi kembali ke harga 920 sampai ke 910 nih garis kuning. Ada potensi dia ke sini 920 sampai 910. Jika dia jebol garis kuning, maka ada potensi lanjut turun kembali ke harga 870, 850, bahkan parahnya bisa ke garis merah ya. Itu untuk BTPS, kurang menarik jika melihat dari daily. Kalau melihat dari daily dia ada potensi turun, coba kita cek secara weekly. Oh, weekly-nya bagus ya. Ini weekly bagus nih. Jadi weekly-nya bagus, daily-nya kurang bagus. Berarti kalau kasusnya seperti ini, tunggu dia koreksi, lanjut kalian cicil. Kenapa? Weekly-nya bagus teman-teman. Secara weekly dia ada potensi untuk lanjut naik kembali ke harga 980 sampai 1000 lagi untuk BTPS. Itu ya secara weekly ya. Tuh weekly-nya bagus. Nah, kalau secara daily kurang bagus. Maka kalau daily-nya kurang bagus, tunggu dia koreksi di harga 920 sampai 900 itu area beli, atau 910 sampai 850 juga boleh area beli. Nanti target TP-nya boleh di 970 atau di 1000, itu boleh gitu ya. Karena daily-nya kurang oke, ada potensi turun sebentar, 1 hari atau 2 hari dia turun. Nah, hari Rabu atau hari Selasa dia boleh lanjut naik kembali. Secara weekly-nya bagus soalnya. Gitu ya. Paham kan teman-teman untuk BTPS? Seperti itu area belinya tadi. Lanjut ada INPC. INPC ini bank juga ya. INPC terkoreksi 3,30% di harga 176. Jika kita melihat dari technical daily ada potensi lanjut turun kembali. Dengan kunci dia nggak boleh jebol 167 itu garis warna ungu. Karena apa? Kemarin dia jebol garis biru ya. Closing di bawah garis biru, maka dia ada potensi lanjut turun kembali ke garis di bawahnya. 167 target penurunan INPC. Jika dia jebol 168, 167,
maka ada potensi lanjut turun kembali ke harga 152 sampai 150 berarti di sini. Nah, itu harap berhati-hati. Karena apa? Karena dia sudah naik, saatnya dia koreksi. Itu koreksinya bisa sampai ke 150-an sih kalau kita melihat ya. Secara MACD pun dia kurang oke sekarang, RSI pun kurang oke. Nah, kita cek dari weekly-nya INPC. Kalau INPC secara weekly dia masih oke. Jadi ada potensi untuk INPC dia koreksi sehat dulu besok, lalu lanjut naik kembali ya. INPC secara weekly ada potensi reversal ya teman-teman. Ada potensi dia pembalikan arah, dan ini bisa jadi project yang panjang juga. Project panjang bisa sampai ke 400 lagi pun bisa. Ya minimal ke 200 dulu. Jadi buat teman-teman yang punya INPC, santai dulu aja. Tunggu dia di harga 160 atau 150, itu area cicil, area beli untuk swing. TP-nya boleh di 170, 180 atau di 200-an itu ya. Karena ini bisa jadi project yang agak lama. Project panjang lah teman-teman. Tinggal menunggu MACD-nya menarik. Karena secara RSI, INPC pun sudah oke teman-teman ya. Oke, seperti itu saja untuk INPC. Lanjut ada BBKP. Bank Bukopin, saham 50 ini nggak bisa dianalisa ya teman-teman. Saya itu paling males menganalisa saham 50. Kenapa? Karena teknikalnya nggak bisa dibaca. Segoblok-gobloknya saya, sepinter-pinternya orang yang analisa pun nggak akan bisa membaca teknikal saham 50. Gitu. Lebih baik saya dibilang orang bodoh daripada menganalisa nggak jelas. Karena apa? BBKP nggak bisa dianalisa. Proxumnya pun kayak gini, ya kurang oke ya teman-teman. Analisanya cuma lewat Broksum saja. Terus gimana om kalau BBKP nyangkutnya udah terlalu dalam? Yaitu pasrah saja, tunggu dia bangkit lagi. Mungkin agak lama ya, sabarkan saja. Oke lanjut, ada GRPM, ini akselerasi. Terakhir ini GRPM, secara technical weekly GRPM masih kurang menarik ya. Kurang menarik weekly-nya, ada potensi turun, namun dia nggak boleh lanjut turun ya, nggak boleh lanjut turun karena bisa semakin mengerikan lah untuk GRPM jika lanjut turun. 40 lah nggak boleh nembus ini GRPM ya. Dia besok wajib bikin candle hijau ke area 50, itu wajib. Namun jika kita melihat dari MACD-nya kurang oke, ya ada potensi turun dulu. Kita cek secara daily, GRPM dia tertahan ya, tertahan. MACD-nya bagus, RSI bagus. Jadi kesimpulannya untuk GRPM besok wajib naik ke harga 50 sampai 53 dulu. Jika dia jebol 53 maka ada potensi ke 55. Itu untuk GRPM ya teman-teman. Silahkan bagi yang punya GRPM atau yang belum punya, silahkan cicil-cicil saja. Area belinya 45 sampai 40, lumayan jauh, 5 tick. Ya itu bebas lah, kalau mau beli silahkan, nggak juga nggak apa-apa. Oke, untuk video yang pertama cukup sampai di sini. Kita lanjut nanti di video yang kedua. Bye bye.